Bu, Ya, shalom begini Pak. Bu, Ya. dalam fakta persidangan kemarin itu kan pembela Muhammad KC itu kan menyebut-nyebut walaupun tidak menyebut nama, tetapi beliau mengatakan bahwa ada tersiar kabar bahwa melalui pelayanan dari Pak Muhammad KC ada banyak jiwa dimenangkan, termasuk salah satu yang seorang ibu yang sudah menyatakan langsung pernyataannya bahwa ibu itu adalah bertobat mengenal Tuhan Yesus dan berpindah dari keyakinan lama menjadi anak Tuhan Yesus menjadi Kristen adalah karena Pak Muhammad KC. Jadi itu yang mereka sampaikan di persidangan untuk menyatakan bahwa kalau Pak Muhammad KC sudah berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, mengapa justru ada orang-orang Kristen yang namanya hamba Tuhan juga ya dalam tanda kutip pendeta justru memberatkan Pak Kece, bukannya mendukung dan mendoakan ya pelayanan yang sudah dilakukannya itu. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kita dengan detail sejauh mana sih kepercayaan Ibu yang lama dan sampai mendengar Pak Muhammad Kece pengajarannya, apa yang diterima Ibu dari Pak Muhammad Kece sehingga meyakinkan Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan ya Bu ya, Bu Rosa. Baik, terima kasih Bapak diberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya bicara menjawab pertanyaan dari Bapak Magun, sebelumnya saya di sini siapapun yang melihat nanti saya tidak mau, saya murni berasal dari Islam. Saya memperlihatkan kartu keluarga saya ya, artinya saya tidak abal-abal begitu loh. Ini saya kartu keluarga saya, boleh di zoom. Nah, ini kartu keluarga saya Islam ya. Saya Islam mungkin, bentar ya. Saya Islam. Boleh bisa dilihat, kalau bisa dilihat Pak, nanti saya turunkan. Bisa dibaca. Nah, boleh teman-teman lihat yang mungkin belum tidak masuk di sini, di luar sana, dilihat saya Islam ya, semua Islam. Nah, kalau sudah, setelah saya mendengar pembimbingan Bapak Muhammad KC, sewaktu itu saya masih 2020 ya, saya tersadar sewaktu 2020, 21, 22, sekarang 2022, bulan November ya, ini saya perlihatkan baptis saya, surat baptis saya. Maaf teman-teman karena kami sempat kebanjiran, jadi ada sedikit ini baptis saya bertobat. Coba dilihat tanggal. Jadi kalau saya ngomong diperlihatkan benar-benar ini baptis saya. Mohon maaf mungkin sedikit agak mengembang karena saya kebanjiran. Ini sempat saya selamatkan. Nah, kebanjiran. Jadi saya tanggal berapa di sini tertulis saya sudah bertobat. Oke ya Pak ya, bisa di zoom. Nah, saya sudah bertobat dan bukan hanya saya yang bertobat, jadi ingin saya buktikan bahwa saya benar-benar bertobat karena Pak Kace dan keluarga saya juga satu persatu yang di sini saya bisa himpun. Ada ada dua selain saya ya. Ini suami saya, ini suami saya, ini anak saya, ini anak saya. Sebentar, maaf ya. Nah, ini anak saya dan kami beda tanggal untuk baptis ya. Suami saya agak terbelakang sedikit. Nah, yang sebelumnya suami saya itu anak Tuhan dulunya, sempat jadi mu'alaf teman-teman karena menikah dengan saya yang agama Islam. Suami saya sempat terjun bebas jadi Islam ya, walaupun Islamnya abu-abu tapi tidak apa-apa. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus dalam firman Tuhan sudah mengatakan Tuhan Yesus itu memberikan gambaran mempunyai domba-domba itu 100 ekor kalau saya tidak salah. Mohon maaf karena saya masih baru di dalam anak Tuhan. Saya seingat saya dia punya domba 199 itu domba yang baik dan 1 ekor domba yang mungkin nakal barangkali tersesat.
dia lebih mencari dombanya yang tersesat itu. Nah, kiranya Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan dombanya yang tersesat itu melalui saya. Walaupun kedudukan saya masih Islam, jadi teman-teman, bagaimana saya bisa memahami dan merespon Pak Kacé, karena waktu itu saya masih Islam. Saya tidak bercerita banyak bagaimana saya melihat langsung ke YouTube-nya Pak Muhammad Kacé. Di situ benar-benar saya dari Islam menonton, saya tersentuh teman-teman. Saya kaget, kenapa ini seorang, apakah beliau itu Kristen? Saya bingung, apakah beliau ini Islam? Jadi saya kan ingin tahu lebih banyak, saya nonton, saya teliti omongan beliau detil demi detil. Apa sih maksudnya Bapak ini, begitu loh. Padahal kalau sebenarnya ya, saya waktu itu mungkin saya bisa marah ya setelah Pak Kacé mendengar kalau beliau ini apa yang terjadi dengan saya, dan saya tersadar teman-teman. Satu kalimat yang Bapak Muhammad Kacé sebutkan, tapi Bapak Kacé saya lihat, menurut saya pribadi tidak ada tuh mendurhakai Quran, tidak. Bapak Kacé malah justru Al-Quran itu memberi petunjuk, kata Bapak Muhammad Kacé. Saya tidak kaget. Dan ayat apa yang dibagikan Bapak Muhammad Kacé waktu itu? Surah waktu itu ya, tidak ada seorang pun yang tidak akan mendatangi neraka. Saya kaget teman-teman ya, kalau mendengar ayat itu Pak Kacé sebutkan, kalau tidak salah mohon maaf ya karena saya mungkin grogi di sini. Ayat 71 kalau nggak salah ya, sebentar ya Bapak, mungkin ada yang bisa menambahkan, bisa boleh dibantu saya, padahal saya sebenarnya sudah saya persiapkan. Tidak ada seorang Al-Jurufat 3 ayat 61. Al-Jurufat 3 ayat 61. Ya. Itu Ajurub ya, selain Ajurub Pak, selain Ajurub itu mungkin kalau nggak salah surah Al-Imran. Apa gimana, sebentar, mohon maaf ya, mungkin saya agak sedikit, tapi saya ini aja nanti dicari sendiri ayatnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak akan mendatangi neraka, dan itu suatu ketetapan dari Tuhanmu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti cari sendiri karena kita sudah zaman keterbukaan. Apa yang saya omongkan, lihat sendiri ayat berapa itu. Saya tidak mengatakan ayat, tapi itu menyentuh sekali dengan saya. Tidak ada Maryam 71, Bu. Ya, ayat 71 ya, Al-Maidah. Ya. Maryam 71. Bukan, Maryam 71. Maryam 19 ayat 71. Mungkin barangkali seperti itu kurang lebih. Saya hanya itu yang menggaung di telinga saya hingga saya terkaget. Tetapi saya tidak menuduh Pak Kacé itu menista. Tidak, justru mohon maaf ya, saya yang sudah setua ini, saya sejak kecil tahunya cuma bacaan hafalan saja. Saya tidak memahami artinya. Justru karena dibacakan oleh Bapak Muhammad Kacé, saya juga dulu semula apa benar Bapak ini, tapi ternyata saya cek sendiri begitulah teman-teman, memang benar gitu loh. Kan sekarang kita nyaman ya, tinggal buka di Google, kita ketemu. Berarti Bapak ini benar. Nah, lalu saya ketagihan menonton dulu. Jadi saya itu percaya dulu yang tidak saya tahu dari yang mohon maaf ya, dari ajaran lama saya, dari emak saya, dari bapak saya, dari mungkin saya pernah belajar agama di sekolah, itu tidak pernah membahas hal itu. Cuma kayak disuruh kalau saya menghafal berdiri, ya kalau nggak hafal disetrap, kan begitu. Tetapi tidak mereka jelaskan, ini mohon maaf ya, bukan saya itu yang apa saya alami. Jadi saya terkaget, kok Bapak ini luar biasa begitu loh. Kok Bapak ini luar biasa, tidak pernah menemukan orang yang berani seperti ini. Beliau sedikit pun tidak ada, saya merasa, bukan saya bela Pak Kacé ya, tapi kita lihat sendirilah. Saya sering juga melihat video lama beliau, kayak kena kangen juga begitu loh. Karena saya sadar dari situ teman-teman. Saya kangen, oh ini Bapak. Dan banyak-banyak lagi ayat-ayat dari Quran. Sebenarnya kalau saya membaca di sini mungkin terlalu banyak. Tetapi itu salah satu contoh. Saya tidak mau nanti dianggap saya nanti bagaimana, nanti kan penafsiran orang-orang yang menonton ini macam-macam ya. Padahal saya jujur di sini, saya berterima kasih sama Quran yang menyadarkan saya. Dulu saya masih kayak gimana ya, itulah yang menguatkan saya berani. Ini udah Quran sendiri loh yang bicara, begitu loh. Beliau mengatakan seperti ini, Quran sendiri yang bicara. Berarti apa? Pak Kacé, apakah Pak Kacé itu menista? Tidak kan? Pak Kacé membacakan sesuai dengan apa yang tertulis. Sehingga saya sadar, wah betul sekali ini Bapak bilang. Nah itulah yang membuat saya ingin selalu tahu terus. Saya menguber terus, ingin tahu pemberitaan tentang apa sih keinginan. Jadi saya nggak langsung buru-buru ngelapor,
ini mohon maaf ya, saya berbeda ya. Saya berbeda dengan orang-orang yang lain yang bahkan mungkin ada masih teman-teman saya yang masih dulu seiman dengan saya. Itu pun juga keluarga besar saya di rumah ini yang masih ada beberapa yang muslim. Saya tetap menyuarakan, saya berani karena saya tidak menista Quran. Saya mengatakan itu benar Pak Kaca itu. Mereka hanya bilang, ah ini menista, karena mereka nggak cek sendiri, tiba-tiba langsung melapor, itu loh, karena merasa nggak enak kuping ya. Memang sih sebenarnya, karena ketidaktahuan aja, kurang belajar menurut saya. Kalau saya sebagai pendidik, saya kurang belajar, jadi saya harus banyak belajar dengan Bapak ini. Nah, jadi kalau saya tidak mau banyak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, tetapi sebagai itulah yang merujuk saya mengenal Tuhan Yesus, dan di situ lagi banyak lagi, saya mengonsep banyak, saya punya catatan banyak tentang keilahiannya. Saya dulu bingung, Isa dengan Yesus itu, tapi tidak perlu saya jelaskan, ya artinya, kalau Isa itu secara versi Quran, karena saking luar biasanya Yesus Kristus itu, sampai Quran sendiri pun menuliskan itu, yang saya tangkap seperti itu. Begitu besarnya, begitu luar biasanya Yesus ini, sehingga Quran pun menulis itu. Jadi apakah ada yang ternista begitu? Tidak ada menurut saya. Ya, karena bagusnya berita itu. Jadi saya sadar itu berani, saya harus meninggalkan iman lama saya, karena petunjuk dari Quran. Saya tidak mendurhakai Quran. Mungkin di sana ada bapak-bapak yang sama juga berasal dari saya yang lebih terdahulu, dipilih Tuhan, lebih menguasai itu semua. Saya mungkin kalau di sini karena waktulah yang tidak panjang lebar membahas tentang Al-Quran, terlalu banyak Al-Quran membahas tentang keilahiannya Yesus atau Isa itu ya. Tentang itu saya sadar di situ. Wow, kalau saya melihat dia hanya utusan, memang utusan, tetapi perbuatan dia begitulah teman-teman. Jadi itulah yang membuat saya terbuka hati, karena Quran sendiri juga menulis. Dulu saya waktu itu kalau cuma hanya terima Yesus, saya masih asing dengan pendengaran Yesus itu. Mohon maaf ya, dulu. Tetapi setelah apa gunanya Bapak KC menyebutkan Isa, penting. Saya harus tahu siapa Isa dan Yesus. Setelah itu saya, untuk memberanikan saya meninggalkan iman saya, karena Quran memang menyebutkan Maryam mamanya gitu. Saya secara sederhana aja ya. Maryam itu mamanya Yesus, yaitu Maria. Oh benar, Quran sendiri memuat itu. Berdasarkan Quran itulah saya menjadi berani. Kalau tidak ada Quran bicara begitu, saya juga tidak akan mungkin menerima Yesus, karena iman lama saya adalah di Quran. Tapi Quran itu sendiri, puji Tuhan, alhamdulillah, Quran menulis banyak tentang Nabi Isa, keilahiannya, perbuatannya yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Itulah, dan dia walaupun itu dipertentangkan dan diperdebatkan, dia disalib dan dia mati dan kemudian dia bangkit lagi. Mana ada orang yang seperti itu. Nah, disitulah saya, wah ini Tuhan yang patut saya sembah, saya ikuti. Berarti tidak tahu ya, kalau bagi saya pribadi secara manusia, kok bisa ya saya bisa jadi mau berpindah gitu. Saya berani untuk berpindah, meskipun saya tidak gampang, saya dimusuhi, dikatakan bagaimana itu sudah konsekuensi saya. Tapi saya justru tidak tahu ya, saya tidak menyesal sedikit pun, tidak menyesal. Saya dibaptis, oke lah, saya tidak mau mendebat macam-macam. Padahal waktu itu zaman sudah setahun lebih ya Pak Aceh itu di ini, tapi saya yakin, saya bekerja sendiri di rumah, saya merenung dengan apa-apa ayat yang disampaikan oleh Pak Aceh itu, saya merenung, memikir, betul juga ya, begitu loh. Makanya kata Pak Aceh, pastilah kalau orang yang ditangkap Tuhan itu tidak bisa tidur, kata Pak Aceh. Betul, saya juga tidak bisa tidur teman-teman. Saya berpikir, saya merenung, karena umur saya sudah tua, tidak tahu Tuhan Yesus akan menjemput, tidak tahu. Nah, disitulah saya segera ingin dibaptis, dan puji Tuhan, teman-teman, Pak Kaceh itu bukan, saya tidak mengenal dengan Bapak Kaceh itu karena beliau bukan tetangga saya, beliau jauh sekali. Saya di Kalimantan Selatan, beliau mungkin di Jawa Barat, jauh sekali, dan saya pun tidak kenal dengan beliau secara berhadapan, tetapi saya melihat di YouTube itu semua karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin menyelamatkan saya, Tuhan melalui saya, anak saya,
suami saya juga terselamatkan, maka firman Tuhan sudah mengatakan satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Jadi itu tergenapi semua tentang domba yang 100 dan tersisa 99, yang satu ekor hilang, dan melalui Tuhan pakai melalui saya mengembalikan lagi anak Tuhan yang hilang itu. Bagaimana saya tahu untuk bisa memberitakan Injil lagi kepada suami saya yang sudah jadi mu'alaf. Nah, karena firman Tuhan sudah luar biasa, dan mungkin teman-teman yang sudah TOP BGT di dalam mungkin mencari firman Tuhan, bagaimana mereka berseru Tuhan, kalau Pak Kace tidak memberitakannya, bagaimana Pak Kace bisa memberitakannya kalau Pak Kace tidak diutus? Itu kurang lebihnya seperti itu, nanti bisa dicarikan, dan itu sangat menyentuh sekali buat saya. Itu sudah firman Tuhan menyatakan Pak Kace diutus. Melalui Pak Kace saya sadar. Jadi sepertinya itu saja dahulu yang boleh saya sampaikan, dan apabila untuk menguatkan Pak Kace, saya punya ayat simpanan buat Pak Kace, dan mohon maaf kalau saya pegang mungkin textbook ya teman-teman, tertulis di Matius 10 dari 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Haleluya. Berarti disitulah, oh Tuhan, Kau sudah berfirman tentang ini. Tuhan akan mengaruniakan kepada Pak Kace apa yang harus dikatakan Pak Kace. Bukan perkataan Pak Kace lagi, tapi Tuhan Yesus Bapa di surga berperan di situ. Dia berkata di dalam diri Pak Kace. Disitulah yang menguatkan saya. Saya hanyalah orang biasa. Saya hanya bisa berdoa. Saya teringat dengan firman ini. Dan Matius 10:20 mengatakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Haleluya. Wassalam, alhamdulillah, ini firman yang sangat menguatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Juga Pak Kace barangkali mungkin di situ mendengar ada keluarga besar Pak Kace. Dan dari itulah saya berdoa, saya percaya dari firman inilah yang menguatkan saya. Kalau dibilang kalau mendengar Pak Kace itu ditangkap, mungkin saya letih lesu ya, saya takut kalau saya ditangkap juga. Tidak, saya tidak takut. Saya mengatakan ini memang firman Tuhan. Saya tidak malah bersembunyi, teman-teman ya. Kalau mungkin karena saya sadar, karena Pak Kace itulah yang saya anggap sebagai bapak rohani saya. Mendengar Bapak Kace itu ditangkap, lalu saya sembunyi dan saya tidak mau lagi bersaksi. Puji Tuhan, itu membuat saya dengan ditangkapnya Pak Kace itu tidak kebetulan. Itu semua buat saya pribadi menguatkan saya, bukan menambah saya jadi terpuruk, saya layu, tidak. Justru itu sebagai obat buat saya, sebagai vitamin buat saya, sebagai stimulo saya kuat di dalam Tuhan, meskipun Bapak rohani saya ditangkap, tetapi firman Tuhan tetap disampaikan. Jadi kayaknya itu saja dahulu, dan itu baru, mohon maaf kalau saya boleh sedikit menanggapi Bapak Marbun tadi, saya tangkap sedikit mengatakan bagaimana saya tidak tahu masalah persidangan itu. Walaupun saya mohon maaf juga, saya hanyalah orang biasa, orang pinggiran, mungkin Bapak Pendeta yang saya tidak ada apa-apanya, tapi kalau saya boleh berpendapat sedikit, orang pinggiran ini, saya ini hanyalah tidak apa-apanya ya. Jadi saya diberikan kesempatan sini ngomong, alhamdulillah. Jadi itu baru polisi loh yang datang, baru polisi. Karena Ibu tadi bilang, Ibu Yani bilang, katakan ya kalau ya, katakan tidak, katakan apa adanya. Dan setelah saya menyimak sedikit tentang persidangan beliau, di situ Pak Kace diundang kemana-mana untuk bersaksi. Kan semua itu kan agendanya tertulis ya, Pak Kace tanggal berapa, tahun, jam berapa, mungkin. Nggak mungkin Pak Kace kalau nggak diundang Pak Kace tiba-tiba nyerocos bersaksi. Tetapi kenapa orang-orang di sana, saya nggak tahu, nggak mau menyebutkan namanya, saya nggak begitu hafal juga, kenapa nggak mengakui begitu loh. Kan begitu, nggak mengakui. Iya memang benar-benar. Kenapa mengatakan Pak Kace sudah dipecat, sudah diberhentikan. Saya simak videonya, kan saya menonton. Kok mengatakan seperti itu? Kalau nggak salah, mungkin saya salah ngomong, dipecat atau bagaimana ya, dikeluarkan atau bagaimana, kurang lebih perkataannya seperti itu. Kenapa Pak Kace kan diundang begitu loh, sementara dia bilang dipecat.
Tapi kalau dicek itu kan saya kurang tahu kan, mesti ada tertulis. Pak Kaci masih tetap bersaksi di situ. Itu baru polisi loh yang nanya, teman-teman. Kalau saya menyikapi itu baru polisi yang menanya. Apalagi nanti kalau Tuhan Yesus datang lagi ke dunia ini yang untuk kali kedua. Wow, baru polisi saja sudah bersaksi dusta. Mohon maaf ya, bersaksi tidak benar. Itu baru polisi. Apa sih polisi? Manusia juga. Tetapi kalau sudah Tuhan Yesus yang datang, ampun, saya tidak berani. Saya mengatakan iya kalau memang itu iya. Kayaknya itu saja dahulu. Saya tidak mau berpanjang-panjang kata. Hanya itu saja yang boleh saya sampaikan. Kiranya agar Pak Kace dengan firman yang saya bacakan, Pak Kace lebih lagi dah mungkin khotam berapa kali Alkitab. Saya yakin Pak Kace ini power luar biasa buat Pak Kace. Pak Kace tetap di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi Pak Kace, mau dianiaya orang, mau di apalah istilahnya dipukulin, di apa segala macam kotoran dikenakan Pak Kace. Itu Pak Kace, karena Pak Kace bersama Tuhan. Pak Kace memang sakit sebenarnya Pak Kace, tapi karena ada roh Tuhan di situ Pak Kace jadi kuat. Itulah yang hebatnya orang-orang Kristen ya. Begitu Tuhannya dihina begitu ya. Tuhannya dihina, kita tidak teriak-teriak untuk bela-bela Tuhan. Tapi kita pikul salib. Itu menjadi, kalau Tuhan kita dihina, itu menjadi kekuatan buat kita. Kita bukan menjadi terpuruk, tetapi kita tambah hidup. Itulah yang saya sikapi ya. Begitu Tuhan tuh kita dilecehkan, kita tidak perlu membela Tuhan. Seharusnya Tuhanlah yang bela kita. Itulah hebatnya orang Kristen, itulah hebatnya anak-anak Tuhan. Tidak berteriak-teriak, tidak demo-demo, tidak. Kita hanya berdoa. Biarlah Tuhan yang bekerja, kita dikuatkan dengan firman, karena firman itu hidup. Saya bisa senyum-senyum itu karena firman. Kalau nggak ada firman Tuhan, apalah artinya saya ini Pak Kace? Apalah artinya saya ini Tuhan Yesus? Terima kasih Pak Kace sudah memberitakan Tuhan Yesus, sehingga saya percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak, siapa yang memberitakan Pak Kace? Saya nggak tahu. Saya juga bingung dulu ya. Nah ya udahlah, kalau bercerita panjang lebar, karena saya yakin dulu saya tidak akan pernah masuk surga. Saya tidak bisa menggapai surga itu dengan kemampuan saya, tapi Pak Kace memberikan kekuatan, nggak akan mungkin berosa. Nanti ditanya di dalam kubur, ini mohon maaf ya, karena memang itu adalahnya, itu yang saya takutkan, marah buka, apa yang saya bertanggungjawabkan, tetapi Tuhan Yesuslah yang mengalahkan maut. Barang siapa percaya Yesus, maut itu tidak berkuasa lagi. Tuhan Yesus, dia Tuhan, kita tidak apa-apanya. Ikut Tuhan Yesus kita diselamatkan. Nggak akan mungkin kita bisa menjawab nanti di alam barzah, saya percaya itu. Nggak akan mungkin. Jadi saya ikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, biarlah dia yang berkarya, biarlah dia yang mengalahkan maut. Saya cuma nebeng aja dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, agar kiranya kesaksian saya yang sangat sederhana ini bisa memberkati teman-teman dan membuat teman-teman jadi sadar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam sadar. Terima kasih Bapak Marbun. Iya, Tuhan berkati. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Mohon maaf, saya punya video mungkin kurang bagus ini karena saya pakai Android. Oke teman-teman, luar biasa ya. Tadi kita lihat surat baptis dari Ibu Rosa, tahunnya tahun 2020 baru, luar biasa ya. Iya. Ternyata kita lihat 20 ya. Ternyata kita lihat akhir luar biasa dahsyat ya di Pak Kece dipakai Tuhan. Haleluya. Pakai Tuhan untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Teman-teman tahu satu orang aja diselamatkan itu surga bersorak-sorai, luar biasa. Haleluya. Nah karena itu teman-teman semua kita udah kumpul di room ini. Shalom Pak Marbun. Shalom Pak Marbun. Saya kesaksian pujian dulu sebentar di Zoom ya Pak. Bentar ya Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih, baik. Oke, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Oke, nanti kita ada acara selanjutnya, nanti Ibu Tursina nanti. Saya izin sebentar ya. Saya ada tahlilan. Oke, iya, silakan. Terima kasih Pak Yosua. Oke, ya. Silakan Pak Yosua, terima kasih. Salam Bapak Yosua M. Yasin. Ya, sapu luar biasa kesaksiannya Bu Rosa ya.
semangat terus bersama dengan Tuhan, Bu ya. Jangan patah semangat, jangan mundur ya. Saya bangga dengan Tuhan Yesus ya, melalui Pak Kace ya, melalui Tuhan Yesus, Tuhan pakai Pak Kace untuk memenangkan Ibu ya. Sebab firman Tuhan, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Yang terpenting jangan patah semangat untuk mewartakan kabar kebenaran, untuk mewartakan kabar keselamatan, dimanapun kita berada, jadilah terang dan garam. Yes. Ya. Jadilah terang dan garam. Ya. Pak Yosua, sebelum ini saya dulu pernah menyimpan nomor Bapak Yosua M. Yasin, karena saya cari-cari nomor, saya kan ingin bertobat dulu ya Pak ya. Kita ingat Pak dulu waktu saya ingat lebih ya. Nah, Bapak Yosua M. Yasin yang menyarankan juga dengan Pak Kace bahwa saya dulu ingin bertobat, dibaptis, karena saya ditolak beberapa gereja karena ya begitulah alasannya, karena pandemi dan sebagainya. Saya ingin dengan online dulu ya, dibaptis online, saking saya kepingin sekali ingin dibaptis teman-teman. Tapi Bapak M. Yasin ya harus menyerahkan dengan Pak Kace. Kata Pak Kace, baptis langsung Bu, nyebur. Jangan pakai online karena Tuhan Yesus waktu itu tidak pakai online. Oh begitu ya, saya memang waktu itu ya bahasanya karena saya belum ngerti apa-apa di dalam kekristenan, jadi minta bantuan, tanya-tanya karena waktu itu saya hanya punya nomor Bapak Yosua M. Yasin juga. Ya, waktu itu saya sarankan ke Pak Kace kan. Iya betul, karena saya dipimpin. Karena saya lagi sibuk waktu itu pelayanan, saya bilang harus saya arahkan ke Pak Kace. Puji Tuhan dilanjutkan oleh Pak Kace sampai dibaptis, dahsyat. Dan Bapak Saifuddin Ibrahim juga pernah saya kontak beliau. Jadi di sini saya sebutkan bapak-bapak yang pernah waktu itu terlibat di dalam istilahnya saya ingin bertobat waktu itu juga Bapak yang saya pernah tonton. Bapak M. Yasin juga pernah waktu itu saya nonton, saya menangis waktu Bapak dulu pernah, sewaktu saya masih Islam, Bapak dulu pernah jahat sekali waktu masih di sebelah. Bapak dulu kebelet ingin ini sakit perut, Bapak singgah mobil Bapak pakai gamis, itu saya nonton Pak. Saya tersentuh di situ, itu kesaksian Bapak. Iya, saya ingat sekali. Dan Bapak Burhanuddin juga, Haji Usman, saya pernah menonton semua itu, saya tontonin semua. Ingin menguatkan saya karena berasal dari Islam semua. Saya ingin meminta kekuatan. Saya tonton Bapak Burhanuddin, saya tonton Bapak Saifuddin Ibrahim semua. Pokoknya rata-rata saya mungkin di sini menyebutkannya terlalu banyak. Jadi saya berterima kasih juga. Saya pernah nonton Bapak, kesaksian Bapak menjadi berkat buat saya. Saya tambah bertumbuh Pak, meskipun ya memang begitu, karena jadi saya bilang perlu digarisbawahi, hinaan mereka itu menjadi vitamin buat kita, bukan menjadi racun. Yang terpenting kita maju terus dalam Tuhan Bu ya. Keluarga besar saya sudah 52 orang bertobat dari pihak istri. Kemarin Pak Buyung Ismail khotbah Natal ya di keluarga saya. 52 orang sudah kenal Tuhan Yesus. Alhamdulillah keluarga saya dari pihak istri, dari Muslim semuanya. Kemarin Pak Buyung Ismail tanggal 12 Desember dia khotbah. Ini nanti tahun depan juga diminta lagi katanya nih. Ya, Pak Buyung lagi saya belajar resepnya Pak. Mungkin Bapak saya belajar sama bapak-bapak yang sudah sukses, sudah banyak jiwa. Kita itu perlu bagaimana ya Pak ya, mungkin ya mohon maaf, kita perlu trik ya Pak ya. Trik bagaimana membuat mereka agar mereka tidak kagetan. Itu wajar Pak, nggak semua orang menerima itu, tapi kaget mereka. Jadi mungkin itu resepnya dari jenengan-jenengan semua. Nanti saya harus banyak caranya seperti apa agar nanti saya ke depannya bisa seperti bapak-bapak itu bisa. Oke, Ibu Bunda Rosa dari Banjarmasin, ada yang mau disampaikan tadi yang belum ada, yang belum sempat kesampaian tadi untuk bicara? Silakan Bu Rosa. Iya, kayaknya cukup itu aja dulu Pak. Kayaknya dari teman-teman sudah banyak, dari Bapak, saya bilang Bapak Ismail. Di sini juga saya salam kenal sama Bapak Ismail karena baru ketemu di sini. Padahal saya sudah
pernah nonton juga di YouTube, tapi di sini boleh bisa bertemu. Luar biasa juga, nyanyinya luar biasa, pujiannya Pak. Wow. Iya Pak. Dan Ibu yang dari mana tadi, Ibu yang baru masuk, Julia juga luar biasa. Iya Bu. Saya hanya orang desa Bu, jadi saya puji Tuhan senang sekali punya teman-teman. Setelah saya terima Tuhan Yesus, ternyata teman-teman saya luar biasa semua. Amin. Amin. Iya, dan saya sangat di sini merasa dihargai begitu. Luar biasa. Saya di sebelah, haleluya. Saya tidaklah apa-apa begitu Bu, tapi di sini teman-teman saya orang pintar-pintar semua, termasuk juga semua yang saya sebutkan sini saya nggak tahu namanya, mungkin terlalu kecil. Ibu yang dari sarjana hukum yang mungkin di bawah ini luar biasa juga. Saya Ibu Lucy, ya. Saya bahagia punya teman-teman seiman yang luar biasa begitu. Jadi saya merasa tidak sendiri. Karena dulu saya merasa sendiri Pak, karena maklum di daerah saya Kalimantan Selatan. Mungkin kalau mencari seorang seperti saya, kalau saya dibilang orang murtad, itu tidak ada yang mau menemani saya. Di sini saya bahagia, bergabung di sini, saya menjadi lebih kuat. Kayaknya itu aja yang boleh saya sampaikan, dan satu persatu saya tidak bisa menyebutkannya karena tulisannya kecil-kecil, tapi semuanya sudah saya sebut. Semuanya saya bahagia berteman dengan teman-teman di sini. Saya merasa hidup saya lebih berarti, ya betul Pak. Saya merasa tambah kuat, semangat Pak, mengabarkan Tuhan. Meskipun saya belum apa-apa, hanya mungkin saya bisa membawa jiwa-jiwa dari keluarga kami hanya 4 orang, artinya 3 orang selain saya. Itu pun saya sudah berbahagia. Saya berdoa agar kiranya melalui penginjilan PKC menyalur ke saya, dari saya berbuah lagi kemana-mana di Kalimantan Selatan, tapi saya sudah menyampaikan pesan Tuhan. Selebihnya biarlah Tuhan sendiri yang berkarya di dalam mereka. Saya belum tahu siapa lagi yang bertobat, tapi saya sudah di mana saya temuin. Saya tidak segan-segan menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan saya. Itu menjadi apa ya? Saya tidak malu. Saya tidak malu meskipun saya berkerudung. Saya tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Mereka malah kaget. Ya itulah, tapi saya ingin menyampaikan, saya tidak kepalsuan, saya tetap sebagai Rosa yang dahulunya memakai kerudung, tetapi saya sudah menyembah Tuhan Yesus. Nah itulah berita gembira kepada mereka, walaupun mereka kaget, tetapi di situ pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Jadi biarlah mereka aneh melihat saya, haleluya. Saya bangga memakai kerudung, tetapi mulut saya memuji Tuhan Yesus. Disitulah mereka jadi penasaran, itu loh, itu aja. Mereka penasaran, loh ini ibu kerudung ini kok apa namanya, di setiap perjalanan saya selalu ya Tuhan Yesus. Mereka kaget karena orang berkerudung kan nggak ada yang bilang ya Tuhan Yesus ya Bapak, aneh. Tapi di situ mereka jadi oh apa, ada apa. Nah itulah yang mereka jadi ke rumah saya, ada yang kenapa, dan saya di warung-warung begitu ya, dikira saya ini mualaf begitu, padahal sebaliknya. Jadi itulah walaupun hal sederhana yang boleh saya lakukan, tapi saya itu semacam seperti apa ya namanya, kalau saya nggak bisa berkata-kata di sini dengan Tuhan, memakaikan kasih karunia Tuhan itu berbeda-beda, tetapi itu tujuan Tuhan tidaklah kebetulan. Jadi, mereka menjadi kayak heran aja begitu, intinya begitu loh, ini orang ini ternyata di situ satu persatu boleh saya